Shalom saudara, komunitas Mazmur 112. Kita berjumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita menghafal bersama-sama Mazmur 112. Karena Tuhan berkata bahwa firman-Nya itu bagaikan palu, bagaikan api, bagaikan pedang bermata dua. Dan juga firman itu adalah makanan bagi jiwa kita. Mari kita menghafal bersama-sama. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberikan pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia tidak takut, hatinya teguh, sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Mereka menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Mari mulai dari diri kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan sangat menyukai firman-Nya. Bukan sekedar, tetapi sangat menyukai. Kita berdoa sebelum merenungkan firman yang berikut ini. Tuhan yang empunya firman, berbicaralah kepada hati kami. Biarlah kami mendengar suara-Mu. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita merenungkan bersama-sama sebuah tema yang saya angkat dari kitab Yehezkiel 14 ayat 13 sampai 14. Meskipun Nuh, Daniel, dan Ayub ada di tengah-tengahnya. Apa ini? Kejadian apa ini? Sehingga Tuhan mengeluarkan statement atau pernyataan ini. Saya coba mencari gambar Nuh, Ayub, dan juga Daniel seperti ini saudara. Sekalipun, meskipun ada ketiga orang ini di tengah-tengah suatu bencana, di tengah suatu keadaan di mana Allah mengacungkan tangannya. Demikian firman Tuhan. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya, dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah dalam Yehezkiel pasal yang ke-14 ayat 13 dan 14. Yehezkiel adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk terus-menerus berbicara kepada bangsa Israel dalam masa pembuangan. Allah membangkitkan nabi bagi mereka sekalipun dalam tawanan untuk mengajari mereka Taurat Tuhan. Adalah suatu kewajiban bagi kita untuk memberi perhatian terhadap firman Allah dengan tekun, apalagi sedang menderita. Firman pengajaran dan tongkat hajaran yang diberikan Allah secara bersamaan dan sepakat satu sama lain bisa sangat berguna bagi kita. Firman untuk menjelaskan tongkat dan tongkat untuk menegaskan firman. Kedua-duanya secara bersama-sama akan memberikan hikmat. Berbahagialah orang ketika sedang sakit dan menderita, ketika sedang dalam mendapatkan kesulitan, ada seorang utusan Allah bersamanya. Seorang penengah, satu di antara 1000. Kalau saja ia mau membukakan telinganya bagi ajaran, kata Ayub. Pasal 36 ayat 10. Kalau saja orang yang sedang menderita itu, kalau saja orang yang sedang dalam kesulitan itu mau membuka telinganya,
kepada tongkat dan hajaran yang Tuhan berikan. Salah satu perseteruan Allah dengan bangsa Israel adalah sampai di mana Allah mengirim mereka ke dalam pembuangan. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab? Karena mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah dan mengejek nabi-nabi yang dikirim untuk menasihati mereka. Saudaraku, Yehezkiel dibangkitkan oleh Allah secara khusus pada tahun kelima masa pembuangan. Cukup lama bangsa Israel dibiarkan Allah tanpa seorang nabi sekalipun di dalam pembuangan. Sampai mereka meratap kepada Tuhan dan mengeluh bahwa tanda-tanda mereka tidak mereka lihat. Dan tak ada orang yang memberitahu mereka berapa lama lagi masa pembuangan ini. Mereka membutuhkan firman. Baru mereka menyadari betapa mereka butuh seorang nabi di tengah-tengah mereka. Sebelumnya, sebelum masa pembuangan ini, berulang kali Allah mengutus berbagai nabi, namun mereka menutup telinganya, mereka memalingkan wajahnya, membelakangi Tuhan. Dan ketika di pembuangan, baru pada tahun yang kelima, Yehezkiel dibangkitkan Tuhan untuk menjadi nabi di dalam masa pembuangan. Saudara yang kita hidup pada masa ini, firman Allah terbuka dengan lebar di hadapan kita. Mari kita mencari Dia. Mari kita membuka telinga kita untuk mendengar suaranya, arahannya, kemana kita harus pergi. Kalau kita sudah bersalah, apa yang harus kita buat? Pada saat itulah bangsa Israel tahu bagaimana menghargai seorang nabi. Dan penyikapan-penyikapan Allah tentang dirinya sendiri kepada mereka oleh sang nabi akan lebih diterima dan menghiburkan mereka. Orang Yahudi yang masih tinggal di Yerusalem pun Tuhan sediakan nabi, yaitu Yeremia. Yeremia sebenarnya sudah masuk ke dalam pembuangan, tetapi dikembalikan lagi oleh bangsa Babel, sehingga Yeremia tetap ada di Yerusalem, dan ini adalah rancangan Tuhan. Yeremia tetap menjadi nabi bagi orang Israel yang masih tertinggal di Yerusalem, orang-orang miskin. Sedangkan orang buangan Tuhan berikan nabi yang bernama Yehezkiel. Intinya, di mana saja ada anak-anak Allah, Allah menyediakan pembimbing bagi mereka. Kembali kepada institusi yang sedang kita geluti sekarang, rumah tangga dan gereja. Siapakah nabi-nabi yang Allah utus dalam rumah tangga? Dialah ayah dan ibu, dialah ada suami dan istri. Anda harus tahu firman Tuhan. Anda harus bisa mengajar firman Tuhan di rumah. Anda harus bisa sharing firman Tuhan kepada keluarga Anda. Dan siapakah nabi di dalam gereja? Dialah gembala-gembala yang Tuhan sudah pilih. Dialah pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan teguhkan. Saudara harus tekun membaca firman Tuhan sehingga dapat memberikan firman yang benar kepada orang yang sedang Tuhan percayakan untuk sudah gembalakan. Kembali kepada Israel. Namun ketika kebenaran sudah disampaikan dan bangsa itu tetap saja tegar tengkuk, ayat di atas memberitahukan kita suatu pernyataan bahwa Allah akan mengacungkan tangannya dan melawan mereka serta memusnahkan persediaan makanan mereka. Inilah yang mengerikan. Tuhan katakan, sekalipun ada Nuh, sekalipun ada Daniel, sekalipun ada Ayub yang akan mensafaatkan mereka, sekalipun ketiga orang ini ada di tengah-tengah mereka, tidak akan sanggup menyurutkan murka Allah atas orang-orang dan bangsa atau kelompok yang bebal dan tegar tengkuk terus-menerus. Saudara perhatikan bagian ini. Jangan menjadi pribadi yang tegar tengkuk. Kalau sudah tahu kesalahan, bertobat. Allah penuh belas kasihan. Allah sangat menyayangi dan Dia tidak akan menolak orang yang bertobat. Tetapi kalau saudara belajar dan berani tegar tengkuk dan menganggap sepele teguran Tuhan, perhatikan ayat ini akan berlaku bagi saudara. Siapapun bersafaat bagi saudara tidak akan menyurutkan murka Allah. Jadi saudaraku, hati-hati. Ketika Allah berulang memperingatkan kita untuk bertobat dan mengambil tanggung jawab kita, namun kita abai terus-menerus, awas. Jangan Allah mengacungkan tangannya atas kita. Jangan tunda lagi. Jika Anda mendengar suaranya hari ini, bertobatlah dari segala tingkah langkah yang salah. Sebab hari ini adalah hari keselamatan. Bukan besok, bukan nanti. Ibrani 3 ayat yang ke-13.
Jangan sampai ayat di atas dalam kitab Yeskiel pasal 14, 13, 14 tergenapi dalam hidup kita. Karena kebebalan dan kebandelan kita sendiri. Tidak ada syafaat orang kudus manapun mampu menyurutkan murka dan kegeraman Allah ketika Allah mengacungkan tangannya atas kita. Sekali lagi tahun ini gereja kami, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Rehoboth, kita mencanangkan bahwa gereja dan keluarga sebagai institusi ilahi Allah akan bergandengan tangan. Untuk apa? Meningkatkan potensi kaum milenial yang begitu banyak. Kita punya tanggung jawab menolong saudara anak-anak kita kaum milenial. Jangan kita masa bodoh. Di rumah saudara orang tua yang bertanggung jawab. Di gereja kami yang bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita bersama-sama untuk tekun mengembalakan kedua institusi ini. Jangan lengah. Bapak dan Ibu Gembala di keluargamu, engkau adalah nabi. Ya, kami di gereja yang telah Tuhan percayakan. Namun sekaligus harus mengembala juga di rumah. Jangan saudara berpikir kami sebagai gembala, kami boleh santai dan tidak mengurus rumah tangga kami. Tidak. Kami harus mengembalakan baik institusi di rumah maupun institusi kedua, yaitu gereja. Kami tidak boleh lalai dalam mengembala di rumah. Demikian juga saudara yang menjadi BPJ. Saudara yang melayani di kategori yang saudara mengembala dua institusi di rumah dan di gereja. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya, dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri, karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel 14, 13, 14. Kiranya hari ini adalah hari keselamatanmu. Hari ini adalah hari pertobatan yang Allah sediakan bagi setiap kita yang mendengar suaranya. Ia tidak akan menolak orang yang datang, orang yang menyesal dan bertobat. Masa anugerah masih terbuka. Gunakan masa anugerah ini. Dan itu adalah hari ini, saat ini ketika saudara mendengar kebenaran ini. Kita berdoa. Tuhan yang mempunyai firman. Firman-Mu bagaikan api, bagaikan palu, bagaikan pedang. Silahkan firman-Mu Tuhan mengoreksi seluruh hidup kami. Kami tunduk di bawah apa yang firman-Mu katakan. Dan siap menjadi pelaku firman dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.